Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatikal muqarrabin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad Tulungagung yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Insyaallah alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk saling memberikan nasihat, saling mudarasah, saling belajar, saling mengilmui, supaya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang berilmu dan dapat mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Karena orang-orang yang telah mendapatkan nikmat, orang-orang yang di jalan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang dapat menerima ilmu dan dapat mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Taib ahibati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan tafsir surat Al-Baqarah. Sebelum kita melanjutkan, kalau kita lihat di surat Al-Baqarah ini, kita sudah pernah kita sampaikan ya di awal waktu itu, bahwasanya di awal-awal surat Al-Baqarah, artinya kita mentadaburi bahwasanya ketika Allah Ta'ala mengenalkan kitabnya, Allah Ta'ala mengenalkan Al-Quran ini pada manusia. Bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, kita disuguhkan dengan 3 tipe sifat manusia. Ya kan, setelah kita baca surat Al-Baqarah di awal itu, dzalikal kitabul la raiba fi. Kemudian Allah Ta'ala langsung kisahkan orang-orang muttaqin atau orang-orang yang beriman. Mereka adalah yang beriman terhadap ghaib, orang-orang beriman. Kemudian sifat kedua adalah sifat orang-orang yang menutup diri untuk beriman kepada Allah. Siapa mereka? Mereka adalah innalladzina kafaru, orang-orang yang menutup, kafir. Sawaun alaihim, orang-orang kafir itu sifatnya punya sifat juga, yaitu sawaun alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Sawa, ini kadang kalau kita tadabburi lucunya itu seakan-akan Allah Ta'ala mengatakan podo wae, mau diingatkan atau tidak, orang-orang yang telah menutup dirinya ini, bahasa kita orang ngeyel, podo. Gak bisa mau kita paksakan mereka. Kita hanya bisa mengajak mereka. Ketika ajakan itu nyampe di hatinya dan mereka mulai mencari jalan Allah, maka Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka.
Ya ada itunya dulu, walladzina jahadu fina. Jadi kita sampaikan, kita ajak mereka, ketika ajakan itu sudah mulai nempel di hatinya dan mereka mulai untuk membuka, maka hidayahnya Allah nanti akan turun kepadanya. Tapi kalau tidak sulit. Ini orang yang kedua, yaitu orang kafir. Kafir itu semuanya sama. Semua yang tidak beriman kepada Allah, maka semuanya adalah kafir. Orang-orang yang menutup apapun agamanya selain Islam, maka dia kafir. Sifat yang ketiga yaitu sifat yang tidak jelas. Tidak mengambil sikap untuk beriman total kepada Allah dan nggak jelas itu. Maka mereka adalah orang munafik yang mereka seakan-akan beriman kepada Allah, tapi sebetulnya ketika mereka kumpul dengan syaitan-syaitan mereka mengatakan nahnu mustahzi'un. Ya, kita ini bilang iman cuma di depan mereka saja. Kita hanya mengolok-ngolok Allah, tapi Allah Ta'ala mengatakan Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang mengolok-olok mereka. Mereka nggak tahu dengan keadaan mereka demikian ini apakah mereka selamat atau tidak. Ya, urusan dia ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di Al-Qur'an sifat ini padahal di dunia ini semuanya terbagi dari tiga ini. Antara mereka sekalian iman atau kafir. Kalau di antara enggak jelas, yo enggak muslim, yo kadang kafir, yo kadang muslim, maka dia munafik. Karena yang enggak orang-orang enggak punya tempat, maka dia lebih terpelosok. Maka kita kalau muslim sekalian kafah. Kalau mau kafir naudzubillah ya, jangan sampai. Artinya itu. Kemudian kalau kita tadabburi, Pak, setelah kemudian kita baca lagi ya, sampai Allah Ta'ala menceritakan Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah pemimpin. Setelah Allah Ta'ala menceritakan manusia pertama untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini dengan diberikan segala kenikmatan untuk memakmurkan menjadi penggantinya Allah untuk memakmurkan bumi ini. Kemudian di ayat terdekat dari ayat tersebut Allah Ta'ala memanggil satu kaum. Padahal dari keturunan Nabi Adam banyak kaum, tapi Allah Ta'ala memanggil satu kaum ini. Karena kaum ini adalah kaum yang paling banyak Allah Ta'ala berikan fasilitas, tapi kaum ini yang paling menentang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau disebutkan itu berarti dia sudah levelnya itu level luar biasa dan perlu untuk dipelajari. Ya. Kalau dia baik dipelajari untuk diikuti, tapi kalau buruk berarti dia dipelajari untuk dihindari agar kita tidak mengikutinya. Siapa mereka? Ya, ayat selanjutnya Allah Ta'ala mengatakan ya Bani Israel. Mereka adalah Bani Israel. Jadi seakan-akan ya kalau kita lihat ketika Allah Ta'ala menyebutkan tiga sifat tersebut, sifat iman, sifat kafir, sifat munafik, kemudian Allah Ta'ala menyebut satu kaum, seakan-akan satu kaum ini ya melewati tiga fase sifat tersebut. Satu kaum ini, Bani Israel. Lihat. Ketika Allah Ta'ala mengatakan ya Bani Israel udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyya farhabun. Wahai Bani Israel, ingatlah kenikmatanku yang telah aku berikan kepadamu dan wa aufu dan tunaikanlah seluruh janji-janjiku ya, janji-janjiku terhadapmu dan janji-janjimu terhadap diriku. Penuhilah ya, seluruh ujian, seluruh perintah kerjakanlah dan takutlah wa iyaya farhabun dan takutlah kepadaku. Lihat Allah Ta'ala mengatakan wa iyaya farhabun, takutlah hanya kepadakulah kalian takut. Farhabun itu artinya apa? Takut. Antum tahu bahasa Arabnya teroris itu apa? Irhabi. Teroris itu artinya irhabi. Kalau di bahasa Arab kan artinya irhabi itu orang yang ditakuti. Sebetulnya itu kita bangga Pak kalau kita itu dibilang teroris dengan bahasa Arab irhabi. Karena apa? Karena itu istilah
yang menggunakan istilah atau yang membuat istilah teroris itu ya mereka orang-orang kafir. Karena mereka melihat teroris muslim ini sebetulnya memang ditakuti, dan kita emang harus ditakuti. Karena muslim nggak boleh nggak ditakuti. Allah Ta'ala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Jangan merasa hina dan jangan merasa sedih, kalian itu di atas, harus ditakuti. Gitu ya. Ditakuti itu bukan, ditakuti itu yang betul ditakuti adalah mereka yang ditakuti oleh musuh. Nah itu. Jadi orang kuat itu ketika mereka ditakuti musuh, bukan dicintai musuh. Harus seperti itu gitu. Tapi muslim itu sama muslim dia rahmat, dan dengan musuh Allah mereka berani. Ya, tunjukkan kekuatan muslim. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Ya, dan berimanlah kalian. Nah, ini kan sifatnya. Wahai Bani Israel, berimanlah kalian. Masuklah di sifat yang pertama yang Allah Ta'ala ridhoi, yaitu orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala takunu awwala kafirin bi, dan jangan menjadi orang yang pertama kafir menutup. Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka beriman, maka alhamdulillah sebagian mereka ada yang beriman. Tapi kebanyakan mereka awwala kafirin bih, kebanyakan mereka kafir, ya kan? Masuk ke sifat yang kedua. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattakun. Kemudian yang ketiga, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau tutupi kebenaran dengan kebatilan. Ini sifatnya siapa? Orang munafik. Dia tahu kebenaran tapi dia tidak mau mengungkapkan kebenaran. Dia tahu yang hak tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Seakan-akan beriman tapi dia tidak beriman. Orang munafik. Maka Yahudi ini ada yang iman, banyak yang kafir, banyak lagi yang munafik. Gitu ya. Bahkan ketuanya munafik itu ya orang Yahudi. Yang mereka tahu kebenaran, tahu ilmu. Allah Ta'ala mengatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin, diangkat keutamaannya oleh Allah. Tahu ilmu tapi mereka tidak menggunakan itu. Jadi 3 sifat itu ada pada Bani Israel. Baik. Maka ya, kita sudah pernah bahas apa saja kenikmatan Allah Ta'ala yang diberikan kepada Bani Israel, dan apa saja sifat-sifat mereka, penantangan-penantangan mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Mereka adalah orang-orang yang termasuk yang menolak manusia untuk datang ke masjid. Ya, mereka melarang muslim untuk datang ke masjid. Maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Padahal masjid itu fungsinya ayyud karafi hasmuhu, ya, untuk berzikir mengingat Allah, tapi mereka berusaha agar manusia tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a fi kharabiha, dan mereka bahkan menginginkan untuk menghancurkan. Kita lihat sekarang banyak di Palestina itu masjid-masjid yang mereka hancurkan. Tapi akhlak muslim ketika bukan menguasai, ketika membuka sebuah negara, di situ ada adab, ada akhlak dari Nabi bahwasanya tidak boleh menghancurkan tempat peribadatan agama lain. Yang kita serang itu adalah orang-orang yang menentang, gitu. Orang-orang yang ngajak perang. Tapi kalau mereka mau menyerahkan diri, ya sudah selesai. Ya semuanya tidak boleh dihancurkan. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Ya, karena dulu mereka masuk masjid itu takut. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk masjid dia aman. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan mereka yang melarang orang-orang untuk ke masjid, ya, mereka akan mendapatkan khizyun, mendapatkan kehinaan, ya, mendapatkan tempat yang tidak baik di akhirat ataupun di dunia, dan mendapatkan azab yang pedih. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah.
Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan di timur dan di barat, maka kemanapun kita menghadap, maka di situ ada wajah Allah. Karena Allah Ta'ala mengatakan seluruh dunia ini di tangan Allah. Artinya Allah Ta'ala mencakup, kekuasaannya mencakup seluruh yang ada. Ini menjadi dalil bahwasanya yang kemarin sudah kita bahas, dibolehkannya kita sholat menghadap, tidak harus menghadap barat ketika kita sholat sunnah dan di dalam kendaraan. Gitu ya. Tapi kalau kita dalam keadaan ya tidak dalam kendaraan, maka kita wajib untuk menghadap kiblat. Tapi kalau sholat sunnah terus kita di jalan, boleh itu menghadap kemanapun ya mobil kita mengarah. Tapi kalau sholat wajib, maka diwajibkan untuk menghadap kiblat kecuali dalam keadaan darurat. Contohnya naik pesawat, naik kereta yang kita nggak tahu mengarah kiblatnya, gitu ya, maka itu diperbolehkan. Cuman bahkan ada para ulama itu yang saking ya hati-hatinya tetap boleh sholat menghadap tidak di kiblat ketika naik kendaraan untuk menghormati waktu. Tapi kalau sudah turun, nah kita ulangi sholatnya. Jadi umpama berangkat dari Kediri sore mau ke Jakarta, maghrib isya sholat di kereta, subuh sholat di kereta, menghadapnya wallahu a'lam, ya kan, perjalanan, nggak ngadap kiblat. Tapi ketika kita sampai Jakarta itu umpama jam 8 pagi, maka jam 8 itu nanti kita sholat maghrib, isya dan subuh dengan menghadap kiblat. Tapi kita harus mengerjakan dulu yang awal itu. Kalau awal itu nggak dikerjakan nggak boleh, karena itu menghormati waktunya di situ. Dan yang ini adalah penggantinya, yang sudah sampai itu penggantinya untuk kita menghadap kiblat. Itu yang saya pelajari dari ulama Sudan. Tapi ya ulama-ulama yang lain ada yang ya sudah cukup, sudah di kendaraan ya sudah cukup, sampai kalau sudah dikerjakan di kendaraan maka cukup, nggak perlu diganti lagi ketika sudah sampai, seperti itu. Gitu ya. Tapi nggak boleh Pak, kalau kendaraan yus nggak usah sholat, kok ayo tutup maghrib, isya, subuh sampai ketika datang, nah ini nggak bisa, nggak boleh, karena ya nggak boleh digabung. Gitu ya. Ini untuk mengganti tapi sudah mengerjakan, menyempurnakan yang sudah dikerjakan di atas kendaraan, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian innallaha wasi'un alim. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luas dan maha mengetahui. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka itu mengatakan ittakhadallahu, mereka itu menjadikan Allah Ta'ala punya anak. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa adalah anaknya Allah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Dan para orang-orang musyrik itu menganggap malaikat-malaikat itu adalah putri-putrinya Allah. Mereka menganggap itu, padahal akidahnya seorang yang muslim adalah Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala itu somad, tegak, dan dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, seperti itu. Karena orang punya anak, itu orang-orang itu zat yang punya sifat kurang. Karena dia harus meminta bantuan, gitu ya. Tidak bisa hidup sendiri, dia harus menciptakan generasi selanjutnya. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak, Allah Ta'ala yang menciptakan. Ya, dan anak-anak yang dianggap anak Allah ya, Nabi Isa, itu semua ciptaan Allah. Kalau menganggap Nabi Isa itu adalah ya, keramat karena dia dilahirkan tanpa seorang ayah, sehingga dia berarti dia adalah anaknya Allah, maka dia disembah, nggak bisa. Ya, karena seorang ayah itu akan mewarisi sifatnya kepada anak. Kalau menganggap Nabi Isa adalah anaknya Allah dan Allah adalah sifatnya untuk disembah, berarti anaknya Nabi Isa harus disembah. Gak bisa sesembahan dua. Ya, ada Nabi Isa, ada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kalau dianggap Nabi Isa adalah yang paling keramat, ya sebetulnya yang lebih hebat lagi adalah Nabi Adam. Tidak dilahirkan, tidak punya anak dan tidak punya ibu. Itu lebih sakti lagi. Tapi secara logika ya,
Kalau Nabi Isa pantas disembah, ya Nabi Adam lebih sakti daripada Nabi Isa. Kalau Nabi Adam lebih sakti lagi malaikat. Malaikat tidak dilahirkan dan tidak punya anak, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Mereka diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bidadari, inna ansha'nahunna insya'a. Bidadari itu ditumbuhkan gitu saja sama Allah taala. Ini. Maka ya, ini secara logika, tapi semuanya adalah bukan zat yang disembah. Dan yang disembah adalah hanyalah Allah, karena dialah yang menciptakan seluruh yang ada. Karena sifatnya ya, yang disembah hanyalah zat yang menciptakan. Karena yang lain tidak menciptakan. Kan di awal kita diajari oleh Allah, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Sembahlah Tuhanmu. Siapa Tuhan yang patut disembah? Dialah yang menciptakan kalian. Kalau Nabi Isa bukan pencipta kita, kalau malaikat bukan yang menciptakan kita, maka mereka tidak patut untuk disembah. Yang patut disembah hanyalah Allah yang menciptakan kita semuanya. Subhanah, maka maha suci Allah. Dan Allah Ta'ala sering menggunakan kalimat ini untuk membersihkan Allah Ta'ala dari tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Makanya Allah Ta'ala menggunakan subhanah. Ini juga menjadi pelajaran kita kalau melihat keindahan, gitu ya, melihat penciptaan yang indah, melihat kekuasaan Allah, kita dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya, untuk menghilangkan dari tuduhan jernih. Ini ciptaan Allah yang indah, lalu kita yang indah ini biasanya yang menciptakan adalah ya Mbah Fulan, yang menciptakan adalah selain Allah ini, untuk membersihkan itu. Atau saking kita takjubnya terhadap sesuatu agar tidak menjadikan dia untuk kita sembah, maka kita juga mengucapkan subhanallah. Ini maha suci, karena semuanya atas kesucian Allah, semuanya menjadi indah. Ya, subhanallah. Ballahu ma fis samawati wal ard. Allah Ta'ala mengatakan bahkan milik Allah Ta'ala seluruh yang ada di muka bumi ini dan di langit. Kullun lahu qanitun, dan semuanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Isa, Nabi Uzair, Nabi Adam, malaikat-malaikat, semua yang ada di langit dan bumi itu semuanya tunduk kepada Allah. Kalau mereka semuanya tunduk, mereka adalah semuanya hambanya Allah, maka ya tidak patut untuk disembah. Karena yang patut disembah adalah mereka yang tidak tunduk kepada apapun, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Kemudian Allah Ta'ala juga menceritakan sifatnya badi'us samawati wal ard. Karena apa? Karena semua yang tunduk ini adalah sesuatu yang baru. Badi itu kalau bahasa lainnya yang biasa kita dengar kata bid'ah. Pernah dengar nggih bid'ah? Apa itu bid'ah? Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada. Itu namanya bid'ah. Ya. Apa ya? Bahwa kita menciptakan sesuatu, ya, bukan menciptakan, membuat sesuatu yang sebelumnya nggak ada, itu namanya bid'ah. Bid'ah secara bahasa. Nanti kalau kita belajar bid'ah secara istilah dalam syariat Islam beda lagi. Otomatis yang fokus dalam syariat. Baik. Maksudnya di sini adalah bid'ah secara umum. Badi'us samawati wal ardi. Langit dan bumi ini suatu yang baru. Ya, yang tadi semuanya itu tunduk sama Allah, semuanya baru. Semuanya dulunya ini enggak ada, lalu diadakan. Siapa yang mengadakan? Siapa yang menjadikan ini ada? Semuanya, langit, bumi, bintang, semuanya ada. Nabi Isa, Nabi Adam, kita semuanya, Nabi Muhammad. Siapa yang mengadakan? Dari dulu enggak ada. Anak-anak kita dulu enggak ada, tahu-tahu sekarang ada. Anak ada, cucu dulu enggak ada, ternyata sekarang ada. Siapa yang mengadakan? Semuanya adalah wa idza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Itu semuanya adalah qadha atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara. Karena Allah taala itu kemampuannya adalah fa innama yaqulu, kalau beliau menginginkan sesuatu kun fayakun, jadi maka jadilah.
Ini kekuasaannya Allah. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu apa yang Dia inginkan. Ya, apapun yang beliau ingin, apapun yang diinginkan Allah, Allah Ta'ala menciptakan maka ada. Maka semuanya itulah akan tunduk kepada Allah. Karena yang mengadakan Dia adalah Allah. Kalau kita aja nggak pernah berpikir dan kita nggak bisa berpikir dulu kita di mana dan kita dari mana, bagaimana bisa terjadi, kita nggak tahu. Maka ya sudah, kita pasrahkan kepada yang mengadakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala mengatakan, wa qala alladziina la ya'lamun, dan dia mengatakan, siapa dia? Alladzina la ya'lamun, mereka yang tidak mengetahui. Orang yang tidak berilmu siapa? Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik mengatakan, ya, orang-orang musyrik itu kan dia nggak tahu, nggak punya ilmu. Orang-orang yang punya ilmu itu sebetulnya orang-orang yang mendapatkan kitab samawi. Yang punya kitab samawi siapa? Ya, Bani Israel punya Taurat, ya, terus Nasrani punya kitab Injil, sama kaumnya Nabi Daud ada Zabur, dan ada nabi-nabi yang lain yang punya suhuf itu, lembaran-lembaran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang musyrik enggak punya, ya, mereka enggak punya kitab. Mereka adalah orang-orang la ya'lamun. Mereka menantang, laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Wahai Muhammad, ya coba kalau kamu mau dakwah, ya datangkan Allah untuk ngajak bicara kita atau turunkan tanda-tanda itu. Mereka menantang itu. Padahal Allah Ta'ala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ard la ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, ada matahari, bulan, ini sudah mencukup menjadi tanda kebesaran Allah. Karena sesuatu dalam logika rasional yang sehat, nggak mungkin semuanya ini terjadi tanpa ada yang mengatur. Kenapa matahari tetap dalam porosnya, nggak pernah benturan, nggak pernah ujuk-ujuk kok siangnya nggak berhenti-berhenti, nggak pernah malam, kenapa nggak pernah malamnya tidak pernah berhenti untuk berubah siang, selalu berputar, selalu berubah. Dan tidak ada benturan sama sekali, semuanya terkontrol dengan baik. Maka semuanya pasti ada yang mengatur. Itu cukup menjadi tanda kekuasaan Allah. Ya. Kemarin saya nyoba nanam biji sawi. Ya. Saya nanam sawi itu beli bibitnya, ya Allah, kecil banget. Tak pikir ini gimana kok bisa terus tumbuh sawi sebesar itu. Itu kekuasaan Allah. Bahkan saya lupa dalilnya. Allah Ta'ala pernah menjamin biji yang tidak bisa dipecahkan itu biji kurma. Betul ya? Itu keras sekali kan biji kurma itu. Saya kan kadang jual susu kurma, tak blender itu kalau bijinya nyangkut, dulu takut ke blender terus pecah terus kecampur. Itu ternyata pernah ke blenderan nggak ketahuan, itu nggak pecah-pecah biji kurma itu, kuat. Paling ada bocel sedikit, ya cuman garis, tapi pecah enggak. Tapi yang bisa memecahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa ya alatnya? An-nawa pokoknya kalimatnya itu. Nawa itu biji kurma. Yang bisa mecahkan Allah Ta'ala dan bisa merubah seperti itu. Dengan apa Allah Ta'ala memecahkan? Dengan mudah. Ternyata ditaruh di tanaman, kecampur dengan air dan dan tanah, terus busuk, terus pecah, terus tumbuh. Sebagaimana di biji sawi itu. Tak taruh, saya nyoba pakai rock wool itu, kasih air, dapat 1 hari itu, besok tak intip sudah keluar hijau sedikit itu batangnya. Mulai sekarang tambah tumbuh lagi. Siapa yang bisa mengadakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bisa sendirinya gitu ya? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tanda untuk kita mengimani, alhamdulillah, berarti ini Allah Ta'ala semuanya.
Makanya Allah Ta'ala, mereka menantang, ya. Kalau sampai Allah Ta'ala menunjukkan kekuasaan yang lain, berarti ada konsekuensi. Gitu loh. Kayak umpama gimana ya gambarannya ya. Sudahlah menjadi contoh gitu. Kalau ada orang menantang, coba berikan contoh. Ya oke. Kalau kamu mau tak kasih contoh, otomatis ya orang berakal itu mau konsekuensinya enggak gitu. Kalau kamu mau saya tunjukkan sesuatu, harus ada konsekuensinya. Salah satu contoh ya, ini yang pernah saya alami. Jenengan kalau tahu Ustadz Budi Azhari itu, dulu ownernya Kebab Baba Raffi, ya kalau jenengan tahu ada Kebab Baba Raffi itu kan di mana-mana outletnya. Itu datang ke Ustadz Budi. Beliau nantang, beliau nanya sebetulnya, Ustadz, antum sekarang lebih fokus untuk membahas wakaf. Tujuan antum puncaknya itu apa sih kok membahas wakaf itu? Kalau kita sebetulnya kalau kita nggak mampu, kita nggak berani. Kalau kita langsung nanya konsep tertingginya itu apa, gitu kan? Kita cukup melihat apa yang beliau sampaikan, kita kejar dengan pemahaman kita. Lalu Ustadz Budi langsung nantang, antum kalau mau tanya tentang apa konsep atau tujuan utama saya untuk membahas atau harapan terbesar saya dalam wakaf itu apa? Ya saya nggak mungkin saya bukakan begitu saja tanpa ada konsekuensi dari kamu. Saya bukakan ya apa gerakan kamu. Kalau saya tunjukkan tok terus kamu cuman oh gitu terus selesai, ya rugi saya ngasih tahu. Ayo kalau kamu mampu saya kasih tahu langsung up-nya apa gitu. Harus ada seperti itu konsekuensinya gitu. Jadi kalau kita mau nantang, ya naudzubillah seperti mereka nantang, bahkan dan ini telah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, wa qalu lan nu'mina hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kita nggak mau beriman sampai kita mau lihat Allah. Katanya kamu tadi di Bukit Tursina dapat Taurat, dijak ngomong sama Allah. Ya tunjukkan Allah sekarang, pengen lihat gitu. Ya sekarang kalau Allah Ta'ala tampakkan konsekuensinya, mau beriman gak? Udah gitu. Kalau ayat itu turun, masalahnya bisa gak? Bisa Pak. Cuman masalahnya, kalau kita gak siap, terus kita terus gak beriman, konsekuensinya dua. Mau selamat beriman atau hancur. Udah gak ada tanda-tanda yang lain. Gak ada pilihan yang lain. Kalau itu sudah diturunkan sama Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala ini karena rahmatnya gak langsung ditunjukkan. Kalau ditunjukkan kita gak mau beriman, maka dengan apa lagi kita mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Cukup dengan ayat yang ada tanda-tanda kekuasaan dengan yang Allah Ta'ala ada ini. Bahkan Allah Ta'ala di diri kamu sendiri itu ada tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam pernikahan seseorang juga ada tanda kebesaran Allah. Laki-laki kita nggak punya apa-apa, tahu-tahu kita minta anaknya orang, dari didikan orang tuanya, dari ayoman orang tuanya, dari pemeliharaan, dari penjagaan orang tua, tahu-tahu ujuk-ujuk kita bawa ke rumah, kita bareng bersama sama kita nafkahi, kita bersama. Ini kok bisa terjadi? Terus dia malah bisa sama kita, itu gimana terjadi? Itu Allah Ta'ala yang memberikan tanda kekuasaannya itu. Gitu ya. Maka jangan sampai nantang seperti ini. Ini orang-orang musyrik. Laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim. Begitulah juga orang-orang sebelumnya. Mithla qaulihim, seperti omongan mereka. Sama. Apakah mereka beriman? Ya enggak beriman ujung-ujung. Sama saja. Tasyabahat qulubuhum. Ya mirip-mirip. Maka jangan sampai nantang, tunjukkan ya Allah. Cukup dengan kekuasaan yang ada ini kita pelajari menjadi kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qad bayyannal ayat liqaumi yuqinun, ya. Maka ini jelas tanda-tanda kebesaran ini bagi orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira, ya. Sesungguhnya kita mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan kebenaran
dan kamu diutus untuk menyebarkan kebenaran ini dengan cara basyir wa nadhir, dengan cara memberikan kabar gembira dan peringatan. Ya, berikan kabar, apalagi sesama muslim, ajaklah dengan cara yang gembira dulu. Ajaklah umat muslim ini dengan sesuatu yang basyir dulu, yang enak. Kalau orang kafir ini baru kalau nggak kuat a'angdartahum, dengan nadhir, ya, dengan peringatan-peringatan. Karena wala tus'alu, kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala tus'alu an ashabil jahim, karena kamu wahai Muhammad, tugasmu itu adalah menyampaikan yang baik dan yang buruk, menyampaikan saja, balag. Dan kamu tidak akan pernah ditanya tentang bagaimana penduduk neraka, bagaimana mereka yang tidak mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu. Makanya tadi Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina kafaru. Kadang kita ini perlu belajar sifat-sifat itu biar kita itu kenal. Kadang kita ketemu, ya, kita orang Jawa biasa ngomongnya halus, terus rabi ketemu wong Medan, atau kita berteman ketemu orang Medan yang bahasa halusnya saja yang kita rasa koyok kasar, terus koyokin dijak gelut, padahal ya gak gelut, akhirnya gak cocok, tukaran. Kenapa? Karena kita nggak memahami itu, nggak kenal sifat. Atau kita sama istri lah, karena kita nggak kenal sifat mereka perempuan, kita minta istri itu harus lurus, gak bisa lurus. Sebetulnya malah keindahan para istri itu ya di bengkoknya itu. Kalau mereka lurus, kadang laki yang nggak kuat, Pak. Coba istri kita lurus ya, sembayangnya tepat, tahajud, hafalan Quran bendino. Gak iso ngeleset itu. Malam mau, Mas ojo turu, ayo semaan dulu murojaah Quran. Baru tidur, ya, tidur sedikit, malam dibanguni, ayo Mas tahajud. Nanti sebelum subuh, ayo Mas kita zikir sama Allah. Mas, ayo Mas ini, wah kita sih gak kuat, wah ini terlalu solehah, gak cocok. Karena ya bengkoknya istri itu ternyata malah kelebihan buat kita itu sebetulnya. Dengan mereka seperti ini ya kita ajak bareng. Ada yang lupa sama mengingatkan, ya seperti itulah. Malah keindahan. Karena apa yang ditentukan oleh Allah itu sebetulnya indah buat kita. Tapi indah itu bisa kita rasakan ketika kita tahu, oh ternyata gini toh indahnya. Baik, kita dengarkan azan. Barakallahu fiik.
Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maka kita dalam berdakwah perlu mengetahui, karena ini termasuk dalam uslub, dalam cara berdakwah, yaitu mengetahui keadaan orang yang kita dakwai. Sebagaimana Allah Ta'ala tadi mengatakan sifatnya orang-orang kafir itu sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu seperti itu. Makanya Allah Ta'ala merintahkan la yukallifullahu nafsan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Karena orang yang belum masuk Islam, karena memang mereka dalam keadaan kafir, menutup diri masih ada. Mau kita peringati dia, kita paksa dia, nggak bisa. Emang harus caranya diajak, gitu ya, dikasih sinyal-sinyal, disampaikan saja. Nanti dia mau, kadang nggak mau, ya sudah. Sampai kapan ya? Sampai kapanpun. Nanti suatu saat ketika dia mulai membuka hati, hidayah Allah Ta'ala masuk, maka dia insya Allah beriman. Toh kadang kita nggak tahu, kadang kita dakwahkan sekarang, kita sampaikan, dia nggak siap, ya nggak mau nerima. Suatu saat entah 10 tahun lagi, entah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun lagi, terus dia mengalami sebuah kejadian, terus dia baru ingat, oh iya ya. Nah, alhamdulillah ternyata dia mulai membuka hatinya, entah keadaan, entah apa. Lalu dia masuk Islam karena apa? Karena mengingat apa yang telah pernah kita sampaikan dahulu. Dan mereka lebih siap ketika itu masuk Islam ketimbang ketika kita ajak dia, karena mereka belum siap. Itu kalau dakwah kepada orang-orang yang non-muslim. Kalau Islam, orang-orang yang sudah menyembah Allah, ya sudah, ajaklah dengan yang baik saja. Biar nilai mereka untuk beribadah kepada Allah itu nilai dengan rasa sayang. Nilai dengan betul-betul karena berharap kepada Allah. Gitu. Berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ya, ini makanya kalau di dalam tadabbur keren ya. Kenapa kok Allah Ta'ala mengatakan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum? Kenapa menggunakan kalimat andzar, nadzir, peringatan? Kenapa kok kabar gembira? Karena kabar gembira itu nanti konsekuensinya adalah berharap kepada Allah. Dan orang kafir masuk Islam awalnya ya bukan berharap, tapi dia menyelamatkan diri dulu, menyelamatkan diri untuk ya tidak mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dia sudah masuk Islam, sudah kenal Allah, mulai kenal Allah, mulai tahu Allah Subhanahu wa taala, baru dia mulai berharap. Basyir gitu ya, kabar gembira. Baik. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini singkat saja 2 ayat, nanti pertemuan selanjutnya kita agak detail. Walan tardo ankal yahudu walan nasara, dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sekali-kali tidak akan ridho terhadapmu. Kamu kalau ya kita mau dakwah kepada mereka, kita ikuti cara mereka, ya kita anggap kita ini biar kita dekat sama mereka, kita ikut sama mereka gitu. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu tidak ridho sama kita, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin dia mau mengikuti mereka sampai kita yang mengikuti mereka. Karena apa? Karena nanti yang menurunkan hidayah adalah Allah, dan hidayah hanyalah milik Allah. Allah Ta'ala mengatakan kul inna hudallahi huwal huda. Karena hidayah, petunjuk yang benar adalah hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak ada yang lain. Kalau kita kumpul, kita pakai caranya Yahudi saja agar kita mendakwahkan mereka. Kita kumpul sama mereka. Itu bisa-bisa kita yang katut. Ya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Wala ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kita mengikuti nafsu-nafsu mereka. Nah, ini kerennya ini.
Karena ketika kita mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani, itu bukan mengikuti agama sebetulnya, tapi mengikuti nafsu. Jadi kalau orang mengatakan semua agama sama, berarti menyamakan agama Allah, agama Islam miliknya Allah dengan agama Yahudi Nasrani miliknya nafsunya manusia. Gak bakal bisa. Karena agama Allah yang paling mulia, miliknya pencipta. Tapi yang lain ini adalah agama nafsu-nafsu. Karena Taurat Talmud itu, ya Allah, naudzubillah kalau kita baca itu, bagaimana mereka minimal mereka menjadikan manusia selain Yahudi adalah binatang pertama. Apa nafsu ini? Muslim saja nggak pernah mengatakan selain Muslim adalah binatang. Gitu. Semua manusia, kalau Muslim mengatakan semuanya manusia, semuanya mulia. Gitu. Kemudian mereka juga mengatakan harta selain hartanya Yahudi itu adalah harta yang boleh dimiliki. Perempuan manapun boleh digauli. Gitu ya. Maka ini juga perhatian besar bagi para akhwat-akhwat, para perempuan muslimah-muslimah zaman sekarang ini. Kalau mereka antipati ya, mereka anti dengan bagaimana Islam menentukan wanita, lalu dia menggunakan cara atau program bukan dengan syariat Islam, ya, condong dengan program lain. Sesungguhnya program itu adalah program nafsu manusia yang pada ujungnya juga akan merendahkan manusia itu sendiri. Jelas. Karena kalau kita bicara sejarah, tidak ada pernah perempuan itu dimuliakan sememuliakannya Islam dalam memuliakan perempuan. Enggak ada. Sekarang kita anggap ya, kalau di dalam syariat yang paling tercoreng adalah ketika perempuan boleh dipoligami. Itu kan sekarang kan Muslim menganggap, muslimah menganggap Islam ini enggak memuliakan perempuan, masa boleh dinikahi 3, 4. Masalah siap enggak siap itu pribadi, tapi masalah menghormati ini harus iman. Ternyata kalau kita lihat sejarah itu paling ya syariat yang paling memuliakan Islam ya memuliakan perempuan yang Islam, Pak. Gak ada itu ceritanya. Allah kalau kita baca itu, waduh. Itu ya nanti jangan lihatlah bagaimana orang-orang selain muslim itu memperlakukan perempuan. Nauzubillah. Gitu ya. Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wala in ittaba'ta ahwa'um ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, ya. Tapi ya, ikutilah apa yang datang dari Allah yaitu ilmu, karena tanpa Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada wali dan tidak ada penolong. Mungkin cukup sekian insyaallah di ayat ini, kita bahas lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran, minta maaf kurang lebihnya, semoga ini bermanfaat dan menjadi panduan kita dalam hidup baik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirukum subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.